Hujan baru saja berhenti ketika garis polisi masih membentang di depan sebuah rumah tua 2 lantai di kawasan Jalan Pusara Selatan, Kota Arwana. Rumah itu milik Hendrawan Prasetyo, seorang pengusaha logistik yang dikenal tertutup, ditemukan tewas di ruang kerjanya dengan 1 luka tusuk di dada. Tidak ada tanda perampokan. Brankas masih utuh. Kamera pengawas di dalam rumah mati sejak 2 hari sebelumnya. Kasus itu dengan cepat menjadi perhatian publik. Polisi menyimpulkan arah awal penyelidikan pada orang-orang terdekat korban. Semua tampak rapi, terlalu rapi. Di antara kerumunan aparat, berdiri seorang pria berusia akhir 30-an, mengenakan kemeja gelap tanpa atribut kepolisian. Namanya Arman Sagara, mantan penyidik kriminal yang kini bekerja sebagai analis kasus independen. Ia tidak datang karena undangan resmi, melainkan karena satu permintaan singkat dari adik korban yang merasa ada sesuatu yang sengaja diabaikan. Arman tidak langsung melihat jasad. Ia justru berdiri lama di ambang pintu ruang kerja. Ruangan itu bersih, berbau cairan pembersih, dan hampir tidak menyisakan jejak perlawanan. Meja kerja rapi. Laptop tertutup. Sebuah pisau dapur tergeletak di lantai. Sudah dibungkus plastik sebagai barang bukti utama. Pisau itu menjadi fokus polisi. Sidik jari sebagian terhapus, hanya menyisakan bekas samar yang mengarah pada Dimas, asisten pribadi korban. Motifnya pun terlihat jelas. Perselisihan soal pemotongan gaji dan ancaman pemecatan. Semua tampak masuk akal. Terlalu mudah. Arman berjongkok, memperhatikan lantai kayu di sekitar meja. Ada bekas goresan tipis, seperti sesuatu yang berat pernah digeser. Bukan tubuh. Lebih seperti kursi. Namun kursi kerja korban masih berada di posisi semula. Goresan itu seolah tidak ingin terlihat, tapi lupa dihapus. Ia lalu memperhatikan rak dokumen di sudut ruangan. Map-map tersusun berdasarkan bulan. Januari hingga Oktober lengkap. November kosong. Padahal pembukuan logistik Hendrawan dikenal disiplin. Kekosongan itu bukan kebetulan. Polisi sibuk mengamankan barang bukti yang terlihat mencurigakan. Pisau, gelas kopi di meja, dan ponsel korban yang ditemukan di laci. Tidak ada yang memeriksa buku tamu digital di tablet ruang tamu, alat sederhana yang mencatat siapa saja yang masuk dengan kartu akses. Arman melihat sekilas layar tablet itu. Banyak nama, karyawan, kurir, mitra bisnis. Namun ada satu kejanggalan kecil. Satu jeda waktu selama 7 menit tanpa nama, tanpa kartu, tanpa log aktivitas pada malam pembunuhan. Bagi polisi, jeda itu dianggap error sistem. Bagi Arman, justru itulah pintu pertama. Ia mulai memahami bahwa barang bukti di ruangan ini tidak diletakkan untuk menceritakan kebenaran, melainkan untuk mengalihkan perhatian. Pisau dapur terlalu umum. Sidik jari yang setengah terhapus terlalu disengaja. Motif asisten terlalu cepat disimpulkan. Seseorang ingin polisi berhenti berpikir. Saat Arman melangkah keluar rumah itu, hujan mulai turun lagi, lebih deras. Di kepalanya, satu kesimpulan awal terbentuk. Pembunuh bukan orang yang marah, melainkan orang yang tenang, terencana, dan tahu cara kerja penyelidikan. Dan yang paling mengganggu pikirannya bukan siapa yang tercatat sebagai tersangka, melainkan satu nama yang sama sekali tidak muncul di berkas siapapun. Nama yang belum dicari. Nama yang belum dicatat. Nama yang kelak akan menjawab segalanya. Pagi berikutnya, berita penangkapan Dimas Prakasa, asisten pribadi Hendrawan, memenuhi media lokal Kota Arwana. Polisi menyebut bukti awal sudah cukup kuat. Sidik jari di gagang pisau, riwayat konflik internal, serta pesan singkat bernada emosi yang ditemukan di ponsel korban. Kasus itu, di mata publik, nyaris selesai. Namun Arman Sagara justru merasa penyelidikan baru benar-benar dimulai. Ia duduk di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari kantor polisi, membuka salinan berkas awal yang berhasil ia dapatkan melalui jalur lama. Semua terlihat rapi, tersusun, dan cepat. Terlalu cepat untuk sebuah pembunuhan terencana. Tidak ada penyelidikan mendalam soal rutinitas korban, tidak ada rekonstruksi waktu yang presisi, dan tidak ada penelusuran aktivitas non-formal Hendrawan di luar bisnis logistiknya. Arman menandai satu bagian penting. Waktu kematian diperkirakan pukul 21.30-22.00. Pada jam itu, Dimas tercatat masih berada di gudang cabang utara, terlihat di kamera parkir. Polisi berasumsi ia sempat pergi dan kembali tanpa terdeteksi. Asumsi yang mungkin,
tapi rapuh. Arman kemudian menuju gudang tersebut. Ia tidak mencari alibi Dimas, melainkan pola. Gudang itu menggunakan sistem kartu akses lama yang hanya mencatat jam masuk, bukan jam keluar. Celah kecil, namun cukup untuk dimanfaatkan siapapun yang paham sistem. Di sana, Arman menemukan catatan pengiriman yang tidak biasa. Ada satu pengiriman internal pada hari pembunuhan, tercatat sebagai pemindahan arsip lama dari rumah Hendrawan ke gudang. Pengiriman itu disetujui langsung oleh korban, tanpa melalui manajer operasional. Arsip apa yang dipindahkan, dan mengapa pada hari yang sama ia terbunuh? Pertanyaan itu membawa Arman kembali ke rumah di Jalan Pusara Selatan. Kali ini, ia tidak masuk ke ruang kerja, melainkan ke ruang penyimpanan di lantai bawah. Rak-raknya penuh, namun ada satu ruang kosong dengan bekas debu yang tidak merata, tanda bahwa sebuah boks besar baru saja dipindahkan. Barang bukti penting mungkin sudah pergi sebelum polisi datang. Arman kemudian meminta akses ke tablet buku tamu digital. Dari sana, ia mencetak ulang seluruh log 3 hari terakhir sebelum pembunuhan. Tidak ada nama asing. Tidak ada kartu tak dikenal. Namun jeda 7 menit itu kembali muncul, persis di antara dua kunjungan rutin. Bukan error. Jeda itu terlalu bersih. Tidak ada upaya sistem memperbaiki data. Seolah seseorang sengaja mematikan pencatatan tanpa meninggalkan jejak. Siang harinya, Arman menemui adik korban. Dari percakapan singkat, ia mengetahui bahwa Hendrawan belakangan sering pulang larut, namun bukan karena pekerjaan kantor. Ia terlihat sering berhenti di satu lokasi yang sama, sebuah gedung lama bekas kantor ekspedisi di kawasan Pelabuhan Timur. Gedung itu sudah tidak aktif secara resmi selama 2 tahun. Ketika Arman mengunjungi tempat tersebut, ia tidak menemukan aktivitas mencurigakan. Namun di salah satu ruangan, ia menemukan sisa-sisa map dokumen yang dibakar setengah. Labelnya masih terbaca samar, November Audit Internal. Potongan puzzle mulai saling terhubung. Seseorang tidak hanya membunuh Hendrawan. Seseorang sedang menghapus jejak masa lalu. Dan Dimas, dengan segala konflik emosionalnya, terlihat semakin jelas bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai umpan sempurna. Semua barang bukti mengarah padanya. Terlalu lurus, terlalu mudah, terlalu meyakinkan. Arman menutup berkasnya malam itu dengan satu keyakinan baru. Pembunuhan ini tidak terjadi karena amarah sesaat, melainkan karena ketakutan akan satu nama. Nama yang belum muncul di daftar karyawan. Nama yang tidak tercantum di buku tamu. Nama yang tahu sistem, tahu jadwal, dan tahu bagaimana membuat polisi melihat ke arah yang salah. Arman Sagara menyadari bahwa kasus ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan menelusuri apa yang terlihat. Semua bukti utama, pisau, sidik jari, motif emosional, telah disiapkan untuk dikonsumsi cepat. Maka ia mulai menelusuri sesuatu yang jarang disentuh penyelidikan awal, hal-hal administratif yang dianggap sepele. Ia memulai dari satu pertanyaan sederhana. Siapa saja yang pernah memiliki akses penuh ke rumah Hendrawan Prasetyo? Berkas kepemilikan kartu akses rumah mencatat 6 nama aktif. Istri korban, adik korban, 2 staf rumah tangga, Dimas, dan 1 teknisi sistem keamanan dari vendor lama. Tidak ada kejanggalan. Namun Arman tahu, daftar aktif bukan berarti daftar lengkap. Ia meminta arsip lama, data sebelum sistem keamanan diperbarui 2 tahun lalu. Prosesnya tidak mudah. Banyak file dipindahkan, sebagian dihapus, sisanya tersimpan di server cadangan yang jarang dibuka. Dari sanalah Arman menemukan satu hal yang langsung menarik perhatiannya. 3 kartu akses lama dinonaktifkan tanpa catatan resmi alasan penonaktifan. 2 kartu milik staf lama yang sudah keluar. 1 kartu lainnya hanya bertuliskan kode pengguna, tanpa nama. Kode itu masih tercatat memiliki riwayat akses hingga 8 bulan lalu. Seseorang pernah masuk dan keluar rumah Hendrawan secara legal, tanpa perlu dicatat ulang di buku tamu. Arman lalu menelusuri vendor keamanan yang memasang sistem tersebut. Perusahaan kecil itu sudah gulung tikar setahun lalu, namun 1 mantan teknisinya masih bisa dilacak. Dari catatan lama, teknisi itu pernah melakukan modifikasi sistem atas permintaan langsung Hendrawan, tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain. Modifikasi apa? Fitur bypass pencatatan manual. Artinya, seseorang bisa masuk rumah tanpa meninggalkan jejak digital, selama menggunakan kartu lama dan jalur tertentu.
Alasan modifikasi itu tidak tercatat. Namun Arman menemukan petunjuk lain saat menelusuri laporan audit internal logistik bulan November yang setengah terbakar. Dokumen itu menyinggung pengeluaran fiktif dan rekening penampung yang bukan milik perusahaan. Nama pemilik rekening disamarkan dengan inisial. Arman membandingkan inisial itu dengan data karyawan lama. Tidak ada yang cocok. Namun saat ia mencocokkannya dengan mantan konsultan eksternal yang pernah menangani restrukturisasi perusahaan 3 tahun lalu, satu nama muncul berulang kali dalam laporan email lama yang hampir terhapus. Nama itu tidak pernah muncul sebagai karyawan. Tidak tercatat sebagai vendor aktif. Tidak masuk daftar saksi. Namun jejak keputusannya ada di mana-mana. Arman kemudian memeriksa ulang malam pembunuhan. Jeda 7 menit di tablet buku tamu bertepatan dengan waktu di mana sistem keamanan lama masih memungkinkan bypass singkat sebelum reset otomatis. Jeda itu bukan kebetulan. Itu adalah celah yang hanya diketahui oleh orang yang ikut membangun sistemnya. Seseorang yang tidak lagi memiliki jabatan, tidak lagi punya kartu nama, namun masih punya akses dan alasan. Di titik itu, Arman menyadari kesalahan terbesar polisi. Mereka terlalu fokus pada siapa yang marah, bukan pada siapa yang takut. Takut karena audit internal November hampir selesai. Takut karena arsip lama hampir dibuka. Takut karena satu nama yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Dan malam itu, Arman menuliskan satu nama di catatan pribadinya. Bukan sebagai tersangka. Belum. Namun sebagai orang pertama yang seharusnya dicatat, tapi sengaja dihapus dari semua sistem. Arman Sagara tahu bahwa pada titik tertentu, pelaku tidak akan tertangkap oleh bukti besar, melainkan oleh kesalahan kecil yang luput diperhitungkan. Ia tidak langsung membawa nama yang telah ia tulis kepada polisi. Terlalu cepat akan membuat semuanya tertutup kembali. Yang ia butuhkan hanyalah satu celah yang tidak bisa dijelaskan dengan asumsi lama. Nama itu, Reno Mahardika, pernah menjadi konsultan restrukturisasi keuangan PT Arwana Logistik 3 tahun lalu. Secara resmi, kontraknya telah berakhir. Tidak ada konflik hukum. Tidak ada catatan kriminal. Ia keluar dari perusahaan dengan reputasi bersih. Setidaknya di atas kertas. Arman mulai dari pola keuangan. Audit internal November yang nyaris hilang menunjukkan aliran dana kecil namun konsisten ke rekening penampung. Rekening itu bukan milik karyawan. Bukan milik vendor aktif. Namun nomor identitas pembukanya tercatat sebagai pembukaan kolektif, praktik lama yang masih digunakan beberapa bank daerah. Arman membandingkan data itu dengan arsip lama milik PT Arwana Logistik. Satu kecocokan muncul, rekening tersebut dibuka pada minggu yang sama ketika Reno masih aktif sebagai konsultan, menggunakan alamat kantor lama yang kini sudah kosong. Kesalahan pertama. Namun Arman belum puas. Ia menelusuri aktivitas Reno pasca kontrak. Tidak ada bisnis besar. Tidak ada pekerjaan tetap. Namun gaya hidupnya stabil. Terlalu stabil untuk seseorang tanpa sumber penghasilan jelas. Tidak mencolok, tapi konsisten. Jenis stabilitas yang sering luput dari pengawasan. Kesalahan kedua muncul dari sesuatu yang lebih sederhana. Arman kembali ke gedung lama di kawasan Pelabuhan Timur. Di sana, ia memeriksa ulang sisa dokumen yang sempat dibakar. Di balik lapisan abu, terdapat potongan plastik tipis dari sampul map modern, jenis yang baru beredar 2 tahun terakhir. Padahal gedung itu sudah resmi tidak digunakan lebih lama dari itu. Seseorang masih datang ke sana secara rutin. Ia lalu meminta data lalu lintas kendaraan sekitar kawasan tersebut pada malam pembunuhan. Tidak banyak mobil lewat. Namun ada satu kendaraan yang tercatat 2 kali melintas dalam rentang waktu berdekatan, dengan nomor polisi yang sama. Kendaraan itu terdaftar atas nama perusahaan cangkang yang tidak lagi aktif. Perusahaan itu, setelah ditelusuri lebih jauh, memiliki satu direktur terakhir, Reno Mahardika. Arman mulai menyusun ulang malam pembunuhan. Reno masuk rumah Hendrawan menggunakan kartu akses lama yang belum sepenuhnya terhapus dari sistem. Ia memanfaatkan fitur bypass pencatatan, celah yang dulu ia bantu rancang. Ia tahu kamera mati. Ia tahu di mana pisau dapur disimpan, dan ia tahu sidik jari siapa yang paling mudah dijadikan pengalih. Namun semua rencana itu runtuh oleh satu detail kecil, pemindahan arsip. Hendrawan ternyata telah menyalin sebagian audit November ke lokasi lain, tanpa sepengetahuan Reno.
Ketika pembunuhan terjadi, Reno tidak menemukan apa yang ia cari. Ia hanya sempat membakar sisa dokumen dan pergi. Itu sebabnya kematian Hendrawan terlihat terburu-buru namun tetap terkendali. Arman akhirnya menemui pihak kepolisian, bukan dengan tuduhan, melainkan dengan rangkaian logika yang tak bisa diabaikan. Polisi mulai membuka kembali kasus ini secara diam-diam. Status Dimas diturunkan. Fokus penyelidikan bergeser. Namun Reno merasa dirinya aman, melakukan kesalahan terakhir. Ia mencoba mengakses kembali rekening penampung yang telah lama tidak digunakan, hanya untuk memastikan dananya masih aman. Akses itu terekam. Bukan oleh bank, melainkan oleh sistem pelaporan audit yang kini telah aktif kembali. Satu jejak digital. Terlambat disadari. Dan bagi Arman, itu cukup. Karena pelaku yang merasa sudah menghilang, selalu lupa bahwa jejak terbaik justru muncul saat ia yakin tak ada lagi yang mengawasinya. Penangkapan Reno Mahardika tidak terjadi dengan sorotan kamera atau kejar-kejaran dramatis. Ia diamankan di sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota Arwana, saat penyelidikan internal polisi telah cukup untuk menutup semua celah pembelaan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada pengakuan panjang. Semua terjadi sunyi, seperti cara ia bersembunyi selama ini. Arman Sagara tidak berada di lokasi penangkapan. Ia hanya menerima satu pesan singkat. Cukup. Bagi Arman, kasus ini tidak pernah soal siapa yang diborgol, melainkan soal mengembalikan urutan kebenaran yang sengaja diacak. Rekonstruksi resmi akhirnya dirilis secara terbatas. Reno, sebagai konsultan lama, mengetahui praktik pengeluaran fiktif yang ia rancang bersama beberapa eksekutif lama. Saat audit internal November mulai mengarah pada rekening penampung, Hendrawan memutuskan menghentikan semuanya dan menyimpan bukti. Reno menyadari bahwa posisinya bukan lagi mitra, melainkan ancaman yang akan dibuka. Ia menggunakan pengetahuan lama, kartu akses usang, sistem bypass, dan kebiasaan korban. Pisau dapur dipilih bukan karena spontan, melainkan karena mudah dialihkan. Sidik jari Dimas dijadikan umpan. Kamera dimatikan jauh hari. Waktu dipersempit agar penyelidikan terburu-buru. Namun Reno lupa satu hal. Sistem yang ia ciptakan tidak sepenuhnya mati. Ia hanya tertidur. Jejak rekening penampung, akses kendaraan, sisa arsip, dan jeda 7 menit yang dianggap error, semuanya berdiri sendiri. Tak ada satu bukti pun yang mutlak. Tetapi ketika disusun, semuanya mengarah pada satu nama yang sama. Nama yang tidak tercatat sebagai karyawan. Tidak muncul di buku tamu. Tidak dipanggil sebagai saksi. Nama yang sejak awal berada di luar daftar. Dan karena itu dianggap aman. Dimas akhirnya dibebaskan. Tidak ada permintaan maaf publik. Hanya satu koreksi sunyi dalam berkas perkara. Bagi Arman, itu sudah cukup. Kasus ini tidak akan menjadi cerita heroik, namun menjadi pengingat bagaimana sistem bisa dengan mudah diarahkan ke orang yang salah. Beberapa minggu kemudian, rumah di Jalan Pusara Selatan dijual. Gedung lama di Pelabuhan Timur disegel permanen. Audit internal PT Arwana Logistik dibuka ulang. Nama-nama lain ikut terseret, bukan karena pengakuan, melainkan karena catatan yang tak sempat dihapus sepenuhnya. Arman menutup berkas terakhirnya di sebuah meja kayu, di ruangan yang kini kosong. Ia tidak menulis laporan. Ia hanya menyimpan satu lembar catatan kecil, berisi satu nama, dan satu kalimat. Yang paling berbahaya bukanlah pelaku yang bersembunyi, melainkan pelaku yang tidak pernah dicari. Kasus Hendrawan Prasetyo resmi ditutup. Namun cara ia dipecahkan akan selalu mengingatkan bahwa barang bukti bisa menyesatkan, motif bisa direkayasa, dan tersangka bisa dipilih. Sementara kebenaran, seringkali, justru berada pada satu nama yang tak pernah dicatat, hingga akhirnya menjadi jawaban segalanya.